Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfred Pasongli dengan NIM 2022 11043. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas resum dari tugas sistem kontrol fusi, yaitu tugas kedua mengenai resume, fusifikasi, dan defusifikasi. Oke, yang pertama di sini ada pendahuluan yang dimana Sistem kontrol fusi adalah metode yang digunakan untuk menangani ketidakpastian dalam sistem kontrol dengan meniru cara manusia berpikir. Dalam sistem ini, fusifikasi dan defusifikasi memakai peran penting dalam mengubah nilai numerik menjadi nilai fusi dan sebaliknya. Fusifikasi digunakan untuk mengkonversi data numerik menjadi representasi fusi agar dapat diproses oleh sistem. Sedangkan defusifikasi digunakan untuk mengubah hasil fusi menjadi nilai numerik yang dapat diterapkan sistem. Sistem ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengaturan suhu, kontrol kecepatan, dan sistem pendukung keputusan. Oke. Selanjutnya di sini ada konsep fusifikasi, yang dimana fusifikasi ini merupakan suatu proses mengubah nilai Krips atau numerik menjadi nilai fusi berdasarkan fungsi keanggotaan. Proses ini bertujuan untuk menangani ketidakpastian dalam data dan memungkinkan sistem bekerja secara fleksibel. Komponen utama dalam fusifikasi meliputi variabel linguistik seperti suhu, kecepatan, dan kelembapan. Himpunan fusi itu misalnya seperti dingin, hangat, dan panas. Serta fungsi keanggotaannya itu berbentuk segitiga trapesium atau Gaussian. Nah, di sini saya membuat ada contoh mengenai fusifikasi, yaitu misalnya kita ingin mengontrol kecepatan kipas berdasarkan suhu ruangan yang ada di tempat kita. Jadi suhu ruangannya itu dapat dikategorikan dalam 3 himpunan fusi. Yang pertama itu dingin, yang dia itu dari 0 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Yang kedua itu sedang, dengan suhu 15 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Yang terakhir itu panas yang berkisaran suhu 25 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Jadi, jika suhu aktualnya itu misalnya 25 derajat, maka eh, maka derajat keanggotaannya dalam himpunan fusi itu dapat kita hitung sebagai berikut. Jadi kalau misalkan eh, dingin itu sama dengan 0 karena dia itu karena 25 derajat suhu 25 derajat Celcius itu bukan dari bagian dari dingin, makanya dia tidak termasuk. Lalu di sini sedang. Jadi rumusnya itu sedang ini 30 derajat Celcius dikurang 25 lalu dibagi 30 kurang 15. Hasilnya itu 0,33 sama dengan panas. 25 dikurangi dengan 25 lalu 40 dikurangi 25 lalu dibagi hasilnya itu 0,33. Jadi suhu 25 derajat itu memiliki tingkat keanggotaan dalam kategori sedang dan panas. Jadi eh, suhu 25 derajat Celcius ini dia itu masuk dalam kategori sedang dan panas. Kan di sini kan dia sedang 15 sampai 15 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Sedangkan panas 25 derajat sampai 40 derajat Celcius. Karena 25 ini masuk dalam kategori panas, yaitu masih 25 derajat Celcius dan masih berada di rentang sedang, yaitu 25 derajat Celcius. Jadi dia itu masuk dalam tingkat keanggotaan dalam kategori sedang dan panas sebesar 0,33. Konsep defusifikasi. Defusifikasi adalah proses mengubah hasil fusi kembali menjadi nilai numerik. Proses ini diperlukan agar sistem dapat memberikan output yang dapat diterapkan secara nyata. Lalu metode defusifikasi yang umum itu terdapat 5. Yang pertama itu centroid.
atau COG, Center of Gravity, yang dimana dia menghitung titik keseimbangan dari himpunan fusi. Yang kedua itu ada bisector, yaitu BOA atau Bisector of Area, BOA. Itu membagi area menjadi dua bagian yang sama besar. Yang ketiga itu ada mean of maximum atau MOM, yang dimana dia mengambil rata-rata dari nilai maksimum. Yang keempat itu ada Lorentz of maximum atau LOM, yang dimana dia mengambil nilai tertinggi dari hasil fusi. Yang kelima itu ada smallest of maximum atau SOM, yang dimana dia mengambil nilai terkecil dari hasil fusi. Nah, selanjutnya di sini ada contoh, saya membuat contoh dari diversifikasi. Nah, di sini misalkan dari proses interferensi diperoleh output keanggotaan fusi untuk kecepatan kipas sebagai berikut. Misalkan lambat itu atau low 0,2, lalu sedang atau medium itu 0,5. Di sini kita sebagai contoh cepat atau high itu 0,3. Nah, jika kita menghitung menggunakan metode centroid, nah di sini kan tadi centroid itu menghitung titik keseimbangan dari himpunan fusi atau center of gravity. Nah, maka nilai Krips dihitung sebagai berikut. Nah, lambat rumusnya itu seperti ini. Lambat dikali 20, lalu sedang dikali 50, lalu cepat dikali 80. Nah, jadi hasilnya itu 0,2 kali 20 tambah 0,5 kali 50, lalu tambah 0,3 kali 80. Lalu di bawahnya itu yang hasil ini tadi kita tambahkan semua jadi 0,5, 0,2 tambah 0,5 tambah 0,3. Jadi hasilnya itu 0,2 kali 0 itu 4, 0,5 kali 50 itu 25, lalu 0,3 kali 80 itu 24. Nah, hasil penjumlahan di bawah ini dijumlahkan jadi hasilnya 1. Jadi 4 tambah 25 tambah 24 dibagi 1 hasilnya 53. Maka di sini kita mendapatkan kecepatan kipas yang dihasilkan itu adalah 53% dari kecepatan maksimumnya. Oke, selanjutnya di sini ada aplikasi fusifikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada sistem pendingin udara, yang dimana dia dapat mengatur suhu berdasarkan kenyamanan pengguna. Yang kedua itu ada mobil pintar, yang dimana dia dapat menyesuaikan kecepatan berdasarkan kondisi jalan dan lalu lintas. Yang ketiga itu ada pendeteksi kebakaran, yang dimana dia dapat menentukan tingkat risiko kebakaran berdasarkan suhu dan kadar asap di udara. Lalu di sini terdapat contoh diversifikasi jika dia di dalam dunia industri. Robot, misalkan yang pertama itu, misalkan dia pertama ada robot industri, yang dimana dia dapat mengatur pergerakan lengan robot berdasarkan dari data sensor. Yang ketiga itu pengolahan citra medis, yang dimana dia dapat menentukan tingkat keparahan suatu penyakit berdasarkan hasil pemindaian. Lalu yang ketiga itu manajemen energi, yang dimana dia dapat mengoptimalkan konsumsi energi berdasarkan pola penggunaan. Jadi kesimpulan yang bisa didapatkan dari resume fusifikasi dan defusifikasi ini yaitu di mana fusifikasi dan defusifikasi ini merupakan bagian penting dalam sistem kontrol fusi. Fusifikasi memungkinkan data numerik dikonversi menjadi bentuk yang lebih fleksibel, sedangkan defusifikasi mengubah nilai hasil kembali ke bentuk numerik yang dapat digunakan dalam dunia nyata. Jadi metode ini sangat bermanfaat dalam berbagai aplikasi seperti pengukuran suhu, kontrol kecepatan, dan pengolahan data kompleks dalam sistem kecerdasan. Oke, mungkin sekian dari eh, resume tugas sistem kontrol fusi, yaitu resume mengenai fusifikasi dan defusifikasi. Mungkin cukup sekian. Bila ada salah kata dalam penjelasan saya mengenai resume ini, saya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.